Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Halo, selamat pagi semuanya, sahabat yang saat ini masih bergabung bersama kami, Suara Sidoarjo. Khususnya sahabat-sahabat yang ada di Nganjuk ya, juga Trenggalek dan Bondowoso, juga sahabat-sahabat yang saat ini masih setia bersama kami. Kita kembali di program Dialog Sahabat kita bersama dengan sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo ya. Dan pada interval waktu dari jam 9 sampai jam 10 ini nanti kita akan membahas tentang jamu kekinian increasing immunity selama pandemi. Nah, untuk program ini juga seperti biasanya disiarkan secara serentak di radio atau Ersal Nganjuk FM 105,3, kemudian Radio Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 dan juga Mahardika Bondowoso FM 91,9. Nah, untuk memaparkan tema pada pagi hari ini, kami sudah bersama dengan dua narasumber. Ada Bapak Juwangga Hadinata SEM SMCHE dan Friska Tafana. Bapak Juwangga Hadi ini aktif sebagai staf pengajar vokasi UNER beserta Friska Tafana yang aktif sebagai mahasiswi vokasi UNER. Baik, kita sudah bersama dengan mereka. Kita sapa, halo selamat pagi Bapak Juwangga. Selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Iya, ini panggilannya ya. Jiwangga atau Pak Hadi atau Pak Nata saja atau bagaimana? Teman-teman di kampus manggilnya malah Pak Ji. Soalnya Pak Ji. Iya. Jadi panggilnya Pak Ji gitu. Jadi kalau misalkan WA cuma T sama J gitu, Pak Ji gitu. Jadi singkat, padat, jelas seperti itu. Oke, ya saya mengikuti mereka saja ya, Pak Ji ya. Ya boleh. Pak Ji itu dari CG. Iya. Anak pertama juga. Iya. Oh iya berarti benar ya. Baik, Nah selain ada Pak Ji ini ada Friska Tafana. Assalamualaikum, selamat pagi Friska. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, kabar baik Friska? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, saya kembali ke Pak Ji. Nah, Pak Ji, pagi hari ini kan kita membahas tentang jamu kekinian ya. Increasing itu meningkatkan immunity, ya kan? Maksudnya begitu kan selama pandemi. Nah, maksud dari jamu kekinian ini packagingnya yang kekinian atau ingredients-nya yang ada apa? Ada olah-olahan apa, di mix apa gitu atau bagaimana maksudnya? Oke, saya bantu sharing sebentar ya. Nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Friska gitu. Kita itu kekinian menyangkut beberapa hal Pak gitu. Yang pertama kekinian karena kita jamu, produk kita adalah soal ingredients gitu. Yang pasti gitu karena kita untuk meningkatkan kesehatan kita nggak memakai bahan pengawet gitu. Nah, bagaimana kita menggaransi itu? Kita pembuatannya made by order gitu. Jadi kita nggak sampai stok lama Pak. Jadi seminggu kita open order, kita bikin ordernya berapa, nah kita bikinan. Itu yang pertama. Kekiniannya yang kedua, gara-gara pandemi kita kan nggak boleh tuh keluar kemana-mana, kita mengurangi aktivitas gitu. Jadi kekiniannya saat Anda pesan dan saat jamu itu matang, kita langsung antar sampai di depan rumah atau kos. Itu yang kedua kekiniannya. Yang ketiga Pak, soal kemasan. Kalau biasanya jamu gitu, kita ngomong jamu tradisional, kita pakai botol bekas minuman mineral gitu. Kita enggak, kita botolnya tebel gitu dengan standar botolnya kopi-kopian kayak macam Starbucks atau Excelso seperti itu. Itu kekiniannya. Kekiniannya yang lain gitu, karena kita pangsa pasar awalnya adalah anak-anak milenial, teman-teman kampus di sekitar kampus. Kekinian yang lain kita fleksibilitas dalam pemesanan. Bisa DM lewat Instagram karena kita juga sudah bikinkan akun, bisa WA gitu, bisa dari mana aja lah gitu. Nggak harus nunggu kita lewat depan rumah gitu. Nggak harus orang-orang datang ke kios kita gitu. Kita flex pemesanan dan juga gitu. Mungkin Friska bisa nambahi, silahkan.
Iya, baik. Jadi saya akan menambahkan dari yang dimaksud jamu kekinian itu apa sih gitu kan. Nah, selain dari yang sudah dijelaskan dari Pak Jiwangga tadi yang mengenai jamu kita itu dengan memiliki kemasan yang sangat menarik dan juga by ordernya itu via DM, Instagram atau via sosial media untuk kalangan milenial. Nah, sebelumnya inovasi kita untuk membuat jamu kekinian ini sebenarnya itu untuk eh, istilahnya bukan menyaingi ya. Ya bisa dikatakan menyaingi untuk kopi-kopian karena kan di zaman sekarang ini remaja itu suka untuk minum kopi seperti itu. Nah, kita inovasi kita itu ingin mengubah mindset dari para remaja untuk juga suka ke minuman herbal ini. Nah, selain minuman jamu kita itu kan biasanya kan beras kencur, terus kunir asam seperti itu. Nah, kita itu akan menyediakan beberapa inovasi rasa yang baru seperti itu. Jadi kita mempunyai resep baru yang terbaru seperti itu, seperti mungkin nanti jamu beras kencurnya nanti akan dimix dengan susu atau dengan Yakult atau memiliki rasa-rasa seperti red velvet atau matcha seperti itu. Jadi kita tidak sekedar menjual jamu yang hanya kunir asam terus beras kencur seperti itu. Biar apa? Biar untuk menarik para remaja. Iya, Friska, apa jika dimix dengan aneka macam-macam begitu ya? Apa nggak mengubah khasiat dari jamu itu sendiri atau bagaimana? Ya, untuk khasiatnya nanti itu tidak terlalu dicampur dengan apa ya, dengan banyak gitu loh. Jadi untuk resepnya itu hanya sedikit saja, tapi tidak menghilangkan khasiat dan juga rasanya dari jamu yang awal seperti itu. Jadi hanya sedikit mungkin dikasih susu atau campuran dari matcha atau dikasih rasa-rasa seperti itu. Intinya apa mix atau dicampur ini kan mungkin pingin menghadirkan inovasi rasa yang baru kayak gitu kan? Iya, iya. Tapi dengan tidak mengurangi khasiat jamu itu sendiri. Oke, baik. Iya. Nah, saya kembali ke Pak Haji. Pak Haji, sebelum kita ngobrol mengenai produk jamu itu sendiri tadi kan ya, ternyata bikin produk sendiri gitu kan. Nah, saya ingin tahu nih, apakah memang produk jamu herbal ini itu memang bisa meningkatkan immunity atau imunitas kita selama ini? Mungkin selama ini sudah melalui uji laboratorium atau apa begitu. Kita tahunya kan dari dulu memang jamu itu adalah minuman yang punya khasiat begitu ya kan. Dipercaya orang itu, bahkan ada sebagian kita yang percaya jika kita sakit minum jamu bisa sembuh. Nah, kita nggak terlalu heran karena di dalam jamu ingredients atau bahan-bahannya itu kan memang biasanya juga ada di dalam obat gitu kan. Ya, benar. Nah, kayak gitu. Nah, memang selama ini gimana ini? Apakah memang khasiat jamu itu seperti apa sih untuk jika dikaitkan dengan masa pandemi saat ini gitu? Iya. Mungkin saya nambah juga dari Friska gitu. Jadi tim kita itu selain dari manajemen perhotelan yang dimana pada perkuliahan kita itu mendapatkan mata kuliah praktikum gitu, mulai kita pengolahan makanan sampai kita mata kuliah bar pembuatan minuman baik tradisional, modern maupun fusion gitu. Timnya Friska gitu yang pada saat kemarin 2 tahun berkali-kali lolos pendanaan itu juga ada 1 orang mahasiswa dari Batra, Pak. Jadi kita di Fakultas Vokasi itu ada jurusan Batra pengobatan tradisional gitu. Nah, gitu. Jadi otomatis kemarin saat kita meracik resep itu memang kita juga membaca acuan dari jurnal-jurnal. Bagaimana ramuan ini dicampur ramuan ini apakah memang benar-benar akan meningkatkan immunity atau kesehatan gitu. Jadi kita juga konsultasi dengan dosen prodi pengobatan tradisional bagaimana kita merancang ingredients dan takaran-takarannya supaya tepat gitu. Nah, untuk uji lab kita masih karena kita ini setahun kurang lebih dan kemarin juga alhamdulillah terkendala pandemi gitu. Untuk uji lab kita masih didaftarkan dan juga ini kita proses pengajuan HAGI. Seperti itu, Pak.
Oke, berarti memang sudah melalui uji lab gitu ya? Ya ini kita daftarkan uji labnya, masih kita daftarkan. Oh, masih gitu. didaftarkan. Ya, tapi untuk bahan-bahan memang kita sudah diskusi gitu, meramu dari bahan-bahan yang kita pakai itu memang di jurnal-jurnal dan penelitian gitu. Kita kan berangkatnya kan akademisi pasti dari situ, Pak. Gitu. Memang punya manfaat dan diharapkan punya manfaat di sana. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan masyarakat awam itu sudah telanjur punya mindset bahwa jamu herbal itu identik dengan kalau nggak beras kencur ya kunyit asam, ya temulawak, kemudian apa kayak gitu-gitu kan yang itu turun-temurun dari nenek moyang kita dulu gitu ya kan. Nah, apakah memang jamu-jamu itu memang sampai saat ini memang nggak ada masalah kalau kita konsumsi, atau mungkin saat ini ada perkembangan lagi gitu? Apa ada bahan-bahan yang saat ini ditemukan misalnya untuk menambah imunitas kita atau seperti apa gitu, gimana? Iya, karena pada saat kita awal kita mendesain produk dan variannya gitu, kita memang berangkat dari warisan nenek luhur, kita memang berangkat dari warisan leluhur kita gitu. Saat kita bagaimana kita proses awal produksi, kita sampai datang ke Kediri, ke beberapa penjual jamu dan mbok-mbok yang memang sudah lama jualan jamu gitu. Untuk yang awal, kita kemarin punya kurang lebih 5-6 resep warisan leluhur yang itu memang kalau di kampung-kampung yang mana memang lifestyle minum jamunya itu masih kuat dibandingkan di kota. Kemarin kan kita ada sinom, beras kencur, kunyit asem, kita juga ada macan kerah. Nah, macan kerah itu biasanya yang dari sari bunga. Biasanya kalau dulu orang-orang Jawa itu rewang, capek-capek gitu kan. Kalau nyampe rumah itu minum jamu macan kerah itu capeknya hilang. Kita juga ada luntas gitu, kita yang lain-lain gitu. Cuma gitu, karena kita itu pangsa pasarnya kemarin milenial gitu, akhirnya yang most wanted ya cuma 3 itu, Pak. Sinom, beras kencur, sama kunyit atau kunir asem gitu. Untuk kedepannya gitu, kita kemarin kan memang kurang lebih setahun ini labnya kita kampus kan nggak punya akses masuk untuk kita ke lab kitchen ya. Tapi kita sama Friska kemarin kita sempat punya inovasi gitu. Nanti sebentar lagi dieksekusi juga. Kita akan nambah ramuan rempah kayak semacam kapulaga, kemudian jinten hitam seperti itu. Yang pasti kita nanti akan uji pasar dulu gitu. Kita nggak mungkin langsung launching gitu. Saat kita bikin jamu, kita pasti mengajukan uji pasar berapa 5-10 orang gitu. Saat itu memang enak gitu, kita baru launching gitu. Yang pasti kedepannya nggak cuma itu aja, kita pasti akan memasukkan juga bahan-bahan alami herbal yang akan membuat rasa itu lebih inovatif. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Friska bagaimana kita merubah lifestyle dan mindset kalau nongkrong itu nggak cuma kopi-kopian atau teh-tehan atau boba-boban gitu. Karena kedepannya kita ingin membuka suatu kios jamu yang mana saat kita nongkrong ya minumannya jamu dan segala macam variannya. Kenapa gitu? Apabila ini nanti berkembang, kita bisa mengangkat gitu petani atau pekebun bahan-bahan alami jamu itu untuk juga mensejahterakan perekonomian mereka. Seperti itu, Pak. Oke, baik ya. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Ji ya. Saya coba bergeser ke Friska. Oke, Friska ya. Oke, Friska. Kira-kira saat ini sebelum pasti ini dong, kalau kunyit asem ya, sinom, beras kencur itu kan udah biasa, ya kan? Udah biasa sekali. Bahkan kita sudah bisa banyak sekali produsen yang sudah membuat produk jamu ini. Bahkan kita konsumen itu bisa memilih mana beras kencur yang enak ya, taste-nya yang enak itu punya isi apa itu kita tinggal pilih aja gitu. Tapi kan tidak sebatas itu. Jamu itu identik adalah untuk minuman kesehatan gitu kan. Nah, selama ini apakah sudah melakukan mungkin observasi dulu, riset, dengan kata lain ada bahan-bahan lain selain kayak sinom, kunyit ya, kemudian jahe dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ji itu ada jamu macan kerah. Nah, ini ternyata ada sari bunga. Selama ini kita jarang loh ada tahu sari bunga yang bisa dibuat jamu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kira-kira observasi untuk ingredients bahan buat jamu itu sudah apa saja?
Ya, jadi untuk bahan-bahan dari jamu ya kita 100% menggunakan bahan-bahan alami tentunya. Nah, Mm-mm. mungkin untuk apa campurannya? Untuk campurannya itu kita hanya menggunakan seperti asam, terus gula merah, gula Jawa, terus mungkin dikasih garam, tapi hanya sedikit saja gitu. Terus untuk jamunya campuran seperti kunyit, lalu ada jahe ataupun ada kencur itu kita kita biasanya itu kita rebus terus lalu dicampur dengan seperti gula terus gula merah, gula pasir gitu saja. Terus untuk yang tadi jamu macan kerah ya yang seperti dikatakan oleh Pak Ji, iya benar itu menggunakan sari dari bunga-bunga. Jadi bunga-bunga yang biasanya dikatakan Pak Ji tadi yang rewang-rewang itu bunganya itu hanya direbus dengan air. Nah, sari-sari dari bunga yang direbus itu tadi kita campur dengan gula Jawa dan juga gula pasir seperti itu. Mm-mm. Friska, apakah pernah juga ini apa kan Indonesia ini kaya sekali ya dengan apa tanaman obat sih sebenarnya. Ada sambiloto ya kan, ada macam-macam kayak gitu. Nah, ini pernah nggak ada terbersit begitu untuk nge-mix gitu dengan apa bahan-bahan yang bisa dikatakan ekstrim ya karena sambiloto kan pahit sekali. Mungkin ya kita nggak tahu kan karena gini setiap tanaman itu punya khasiat sendiri-sendiri gitu. Gimana ini? Ya, tentunya kan setiap tanaman atau tanaman herbal seperti kencur, kunyit, terus luntas, suruh gitu kan mempunyai khasiat masing-masing ya. Untuk mencampurkannya mungkin kita akan melakukan observasi lagi seperti Mm-mm. itu. Kalau untuk seperti itu kan kita nggak bisa langsung seperti mencampurkan seperti suruh dengan kencur atau suruh Mm-mm. dengan kunir seperti itu. Jadi Oke. mungkin ya. Jadi selama ini masih belum melakukan itu ya? Ya belum. Untuk Oke. dua bahan ini untuk jadi satu Mm-mm. itu Oke, baik. Nah, saya coba ke Pak Ji kembali. Oke. Pak Ji, ini memang harus diperkenalkan dulu deh, apa nama brandnya, kemudian macam-macam produknya apa saja, biar nanti kita tanyanya juga kan lebih fokus ke apanya, kayak gitu-gitu ya kan? Oke. Nah, Iya, ini iya. brandnya apa, produknya apa saja, silakan. Ya, Friska sudah membawa contohnya, tapi gara-gara kemarin yang di Kediri laris gitu, cuman ada dua. Itu nanti bentar lagi Pak, minta izin Friska menampilkan jamunya. Di sana ada logonya juga, nama brand seperti itu. Friska mungkin bisa dibantu. Tadi terkait pertanyaan Mas Ilham Mm-mm. gitu, terkait kan banyak juga pilihan-pilihan jamu segala macam gitu. Mm-mm. Kalau kita boleh belajar dikit gitu, kembali ke waktu kita masih kuliah kemarin gitu. Kalau kita ngomong di pasaran gitu, produk itu kan variatif kan, Pak. Kompetitor kita juga banyak banget Mm-mm. gitu. Tapi bagaimana gitu, kita punya produk yang similar itu untuk memenangkan hati pelanggan gitu kan. Tadi Mm-mm. makanya kan sudah saya jelaskan gitu, sama-sama jamu gitu. Satu orang pengen beli jamu harus pesen di Gojek. Satu orang pengen beli jamu harus keluar ke gang untuk membeli. Nah, Dignity cukup pesan akan sampai di depan rumah. Nah, itu kan salah satu kelebihan kita. Yang Mm-mm. kedua, gara-gara Dignity itu made by order, kita juga bisa penyesuaian bagaimana gulanya normal, bagaimana untuk orang-orang diet, itu biasanya yang cewek-cewek, dosen-dosen dari fakultas lain itu pengen yang less sugar gitu. Jadi Mm-mm. bagaimana produk kita itu fleksibel untuk didapatkan, fleksibel soal rasa, fleksibel soal pemanis, itu yang jadi salah satu core value atau competitive advantage dari produk kita. Seperti itu, Pak. Oke. Makanya, Jadi makanya made by order ini berarti uh, kan mengikuti selera konsumen atau keinginan siap, konsumen iya, kan? iya, Heeh. seperti itu. Jadi kita punya resep yang paten, yang memang tingkat kemanisan dan kepekatan seperti itu, tapi kita juga mengakomodir apabila ada gitu request khusus yang sedang diet, gulanya less atau nggak pakai gula sama sekali. Seperti Hmm, itu, Pak. oke. Jadi ini Gitu. kelebihan dari yang tadi dikatakan itu ya, yaitu Ya, dignity ternyata. iya, iya, seperti itu. Ya, mungkin Oke. kita bisa memberikan
contoh gitu jamunya, logonya, menjelaskan kenapa filosofi logonya seperti itu gitu. Nah, kita itu jamu itu nggak cuma jual jamu loh Pak, kita juga jual edukasi gitu. Iya. Jadi di dalam logo kita itu kayak ngasih kertas gitu. Kertas kita kaitkan, kotak di sana itu ada nama jamu, ingredients dan juga kelebihan atau benefit saat Anda minum jamu ini gitu. Misalkan beras kencur untuk mengatasi kunyit asam, luntas seperti itu. Jadi kita nggak cuma menjual untuk mendapatkan profit, tapi kita ada nuansa edukatif di sana bahwa dengan mengkonsumsi jamu nanti fungsinya seperti ini. Harapannya gitu, karena kita bangsa Indonesia kan banyak minuman herbal gitu. Orang-orang kita juga akan melirik lagi untuk pola hidup sehat dengan mengkonsumsi jamu seperti itu Pak edukasinya. Iya, Pak Ji. Bisa dikasih ini dong informasi gitu ya. Ini masyarakat kan mungkin bisa jadi ya ada yang terbiasa minum jamu, ada yang nggak terbiasa, ya kan? Tidak semua orang itu familiar atau maksudnya tubuhnya familiar dengan jamu. Ada yang mungkin merasa agak bagaimana, mungkin ada dampak atau efek apa sehingga mereka nggak ada yang begitu memang. Meskipun jamunya itu dirasa aman, kemudian enak gitu ya, tapi ada juga yang nggak menerima ini tubuhnya gitu ya. Nah, mungkin bisa dikasih ini dong bocoran gitu ya, kira-kira jamu yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang bermasalah begini itu yang bagaimana sih? Apakah cukup bahan madu misalnya sama ini saja, atau ini sama ini saja? Karena memang saya yakin pasti semua bahan-bahan herbal itu punya manfaat ya. Tapi karena memang orang ini bermasalah, nah ini biasanya kan justru kita yang harus bisa nge-mix begitu ya. Kira-kira bahan apa yang aman buat mereka, yang tidak enak, yang apa gitu. Ada nggak? Kalau jujur selama ini terkait bagaimana para customer itu setelah meminum jamu untuk aduan, kita kan pasti karena kita milenial gitu, by order otomatis kita kan pegang kontak semuanya kan. Friska itu aktif balas DM satu persatu gitu. Selama ini yang saya tahu mungkin nanti bisa direvisi oleh Friska apabila saya miss, belum ada Pak saat mengkonsumsi jamu kita akhirnya reaksi tubuhnya seperti apa itu belum ada gitu. Tapi insya Allah aman karena bahan-bahan, kita kembali lagi bahan-bahan yang kita pakai itu 100% herbal, murni, terus kita juga pengolahannya karena kita ngolahnya di lab, jadi higienis seperti itu Pak. Nah gitu, bagaimana tadi semacam kekhawatiran tubuh itu merespon seperti apa itu tadi sudah dijelaskan juga gitu, bahwa dalam kita memasukkan komposisi dalam jamu kita nggak cuma plung-plung gitu, kita sudah studi literasi, kita tanya gembok jamu, yang dimana pada saat kita awal membuat itu kita berguru kepada beliau di Kediri gitu. Jadi apa yang kita masukkan gitu, insya Allah gitu bisa diterima oleh tubuh asal gitu, nggak berlebihan. Kan sesuatu yang berlebihan itu kan kurang bagus. Seperti itu. Bisa mungkin bisa nambah? Ya, jadi untuk selama ini masing-masing dari jamu itu kan memiliki manfaat masing-masing gitu ya. Terus untuk selama ini dari Dignity itu untuk yang menu best sellernya itu ada di beras kencur dan juga di kunir asam seperti itu. Nah, untuk khasiatnya sendiri masing-masing jamu itu memiliki khasiat masing-masing. Jika nanti untuk menambahkan stamina atau yang lain itu ada masing-masing, seperti mungkin beras kencur khasiatnya penambah stamina, lalu untuk mendukung tubuh yang ideal atau menyingkirkan kolesterol seperti itu. Nah nanti jika nanti ada yang mencari kunir asam, nanti kita beritahu juga khasiatnya itu apa dulu. Jadi kita lebih tahu dulu gitu kebutuhan dari customer itu menginginkan yang seperti apa. Nah nanti kita rekomendasikan untuk yang cocok, berarti customer membutuhkan jamu dengan rasa ini, dengan varian ini, dengan beras kencur ataupun kunir asam ataupun asam sirih ataupun lontas seperti itu. Oke, Friska, kira-kira
mengonsumsi jamu itu sendiri memang selama ini kan jarang ya ada orang yang mengonsumsi jamu habis itu ada dampak atau efek yang mungkin bisa dikatakan fatal atau apa. Tapi kami juga butuh safety juga dong. Apakah memang betul bahwa mengonsumsi jamu itu aman dan sebaiknya mengonsumsi jamu itu ada aturannya nggak? Misalnya kan beda nih, jamu minum biasa sama jamu yang diaduk-aduk tuh yang kayak pakai telur, kayak apa. Nah, kayak gitu-gitu kan beda itu. Gimana ini? Oke, Friska masih mendengar Halo, suara iya. kami? Oh, mungkin bisa langsung direspon sama Pak Ji, monggo. Iya. Terusnya kayaknya nge-freeze Pak. Iya, Gitu. Iya. Kita kan beda kan dengan jamu yang diaduk-aduk yang kita datang ke kios gitu ditambah madu segala macam gitu. Kalau kita kan jamunya itu kan jamu herbal gitu. Kita bilang herbal itu eh, ingredients pokok dari jamu itu kan tetap air putih Pak kalau di kita itu. Nah, gitu. Berarti itu langsung Tapi konsumsi ya Pak ya? Memang kemasannya iya, langsung konsumsi ya? iya kemasannya langsung konsumsi. Kita juga menyediakan botol-botolnya itu botol yang bagus, botol yang tebal gitu. Makanya gitu kita kan tadi bilang inovatif. Inovatifnya kita di kemasan, di produk, di pelayanan, di customer service gitu. Kita selama ini masih memproduksi yang kemasan langsung konsumsi dan fresh tanpa bahan pengawet. Tapi kedepannya kita sudah mulai juga kemarin riset-riset dengan teman-teman dari prodi lain itu untuk mengembangkan yang juga bagaimana kemasan bubuk yang tapi tetap dengan bahan pengawet karena kebetulan kemarin rekan-rekan di UiTM Malaysia itu juga pengen merasakan jamu dari kita gitu. Mereka juga pengen Pak kirim dong ke sini. Nah, gara-gara kita kan tanpa bahan pengawet, kalau kita ngirim yang kemasan cair langsung minum kan khawatirnya nanti lebih dari 3 hari nggak enak Iya, gitu. terkontaminasi ya. Mengakomodir permintaan dari teman-teman dari Malaysia, mereka pengen mencicipi gitu. Makanya kita lagi mengembangkan untuk bagaimana diekstrak gitu nanti dibikin bubuk seperti itu. Silakan Friska, tadi nge-freeze. Iya. Jadi seperti yang sudah dikatakan Pak Jiwangga tadi ya, untuk kemasannya kita juga di kemasannya itu kita beri informasi ini tanggal produksinya kapan gitu. Lalu jadi selama Dignity produksi atau menjual jamu itu selalu ada yang pesan terus dibuatkan langsung dijual seperti itu. Jadi tidak menunggu berhari-hari untuk ini di kulkas seperti itu, tapi jamu pada umumnya itu bisa bertahan sekitar 3 sampai 4 hari, itu pun di freezer gitu. Terus untuk kemasannya ini saya sudah bawa contoh jamu dari Dignity sendiri seperti ini. Ini untuk yang jamu kunir asam. Nah, seperti ini botol. Ini sesimpelnya saja ya. Nanti biasanya itu kita kasih tag juga di sini. Nanti biasanya itu kita kasih tag juga. Terus nanti ada seperti tulisan khasiat-khasiatnya ini dari kunir asamnya apa saja seperti itu. Lalu untuk yang beras kencur seperti ini kita ada. Nanti juga ada biasanya itu ada tagnya. Nanti di tagnya itu ada khasiat dan juga komposisi dari beras kencur itu apa saja seperti itu. Nah, untuk kemasan kita sendiri ini di pendanaan yang di tahun ini 2021 ini kita sedang menyusun untuk botolnya nanti bisa direfill seperti itu. Jadi nanti botolnya nanti kita menyediakan yang premium. Jadi customer itu nanti sekali membeli botol tapi nanti bisa seperti di botolnya nanti dikasihkan ke kita, terus kita isi ulang jamu seperti itu sih. Gimana dengan tingkat higienitasnya? Botolnya kan berarti kan harus dibersihkan ya kan? Dibersihkan lagi. Iya. Seperti itulah gunanya lab Pak kita. Jadi memang di sana nanti kita sterilisasi dulu sebelum kita masukkan jamu gitu. Berarti kita kan juga akan mengurangi limbah juga. Gitu. Iya kan. Soalnya UNER kan memang gencar-gencarnya kalau bisa zero plastik gitu, makanya semua dosen sama mahasiswanya diarahkan gitu membawa tumbler di saat proses perkuliahan itu. Dan yang kedua gitu untuk memastikan tadi supaya jamunya itu cocok gitu untuk customer. Tadi berkali-kali juga ditekankan bahwa gitu sebelum membeli gitu walaupun jamunya kita harganya kompetitif
dan kita bisa katakan murah, tapi mereka juga bisa konsul dulu. Aku sukanya yang seperti ini gitu, aku butuh jamu yang seperti ini, cocoknya apa ya Mbak gitu. Itu nanti baru, oh Bapak Ibu mungkin Mas Mbak bisa coba jamu varian ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu cari, seperti itu. Tapi jadi, aman ya Pak Ji ya mengonsumsi jamu ini? Ada aturannya nggak sih untuk tubuh itu sampai berapa kali minum atau ada batasannya gitu? Coba. Ya. Mungkin saya bantu menjawab untuk itu mungkin sehari bisa sekali sih. Sehari cukup ya? Cukup untuk satu kali saja, cukup 1 botol maksudnya. 1 botol ini 600 ml. Oke. Jadi cukup 1 botol saja. Oke, jangan terlalu banyak juga nanti malah kebosanan. Iya Pak, tapi rata-rata customernya Friska itu kayak beli 3 botol itu tiba-tiba habis, besok pesan lagi gitu. Makanya Friska, Mbak kalau bisa 1 aja gitu, kalau bisa ya nanti dibagi ke saudara-saudaranya gitu. Soalnya kalau sudah minum beras kencurnya itu pasti nggak bisa berhenti gitu, sambil ngemil gitu, tambahi, dimasukkan lagi gitu. Nanti deh kalau Friska sudah balik ke Surabaya, Uner sudah lockdown, kita produksi lagi, kita kirim ke Sidoarjo gitu, Fris. Iya, Mas Ilham tahu juga. Dengan senang hati dong. Oke, baik Pak Ji, Mbak Friska, kita nanti akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pada pagi hari ini. Kita jeda sebentar ya. Oke, baik sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita ngobrol tentang jamu kekinian increasing immunity selama pandemi. Tetap di Suara Sidoarjo. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Victory! Yeay, turret musuh hancur.
Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak. Sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya. Mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered.
Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit MA. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Baik sahabat, kita lanjutkan kembali bincang kita tentang jamu kekinian ya, bersama dengan Bapak Juangga Hadinata dan Mbak Friska Tavana. Beliau ini aktif sebagai staf pengajar vokasi UNER dan Friska ini aktif sebagai mahasiswi vokasi UNER. Baik, Anda yang ingin bergabung bertanya silakan ya, sudah kami buka dari tadi. Kalau ingin bertanya bisa interaktif di 031 8961514 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811 309 1009. Dan program ini juga disiarkan secara langsung oleh Radio Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Mardika Bondowoso FM 91,9 dan Ersal Nganjuk FM 105,3. Baik, Pak Ji masih bersama kami Pak Ji? Iya. Oke. Masih. Oke. Ini ada berapa pertanyaan yang bisa nanti langsung direspon ya? Oke. Ini ada dua dari Twitter @Yolana Asika. Nah, bagaimana Bapak untuk mendapatkan bahan bakunya? Apakah kerjasama dengan petani-petani lokal atau bagaimana? Karena Surabaya ini mungkin agak susah mencari bahan bakunya ya. Kemudian yang kedua dari @Fangen013, kalau misalnya sudah minum jamu, apakah disarankan juga minum suplemen atau nggak perlu? Nah gitu. Oke, kemudian Henny yang ada di Tropodo, jamu Dignity ini kan made by order. Apakah menyediakan untuk luar kota juga gitu? Oke, untuk sementara 3 dulu. Ada 5 sih sebenarnya pertanyaannya. 3 dulu silakan. Iya, saya Pak Friska ini yang jawab. Dua-duanya boleh, nanti saling melengkapi ya. Oke, selama ini gitu kita kemarin pengembangannya di Kediri gitu. Jadi untuk bahan-bahan gitu kita memang gitu mengambil dari pasar gitu. Nah, di Kediri ada beberapa pasar tradisional gitu. Kita punya langganan, kita sebutnya mbok-mbok ya. Di sana itu misalkan kita kan karena made by order, kita sudah tahu nih seminggu sama sebulan ke depan gitu kita kapasitas produksinya berapa. Jadi kita sekalian menghitung beli kencurnya berapa, kunyitnya berapa, itu ke mbok-mbok pasar gitu. Apabila mbok-mbok pasarnya itu stoknya nggak ada, kita beli di mbok-mbok sebelahnya, seperti itu. Gitu. Namun gitu kita nggak cuma terbatas di Kediri saja gitu. Ini teman-teman kan juga ada yang dari Gresik gitu, dari kota-kota lain gitu. Di sana apabila kita pada waktu proses produksi kita ada pemesanan nih 200 botol, iya kita produksinya hari Kamis gitu, tapi stok saya nggak ada. Lah kalau kebetulan ada yang dari Tuban gitu, nanti bawain dari Tuban gitu. Jadi kita pembagian perekonomiannya merata gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah setelah kita minum jamu kita perlu minum suplemen? Nah, apabila kita ngomong jamu gitu, insya Allah gara-gara ini herbal dan juga sudah penelitian, insya Allah minum jamu pun tanpa konsultasi tidak apa-apa. Tapi apabila kita ngomong soal suplemen, suplemen itu kan sesuai dengan kebutuhan tubuh, Pak. Gitu. Kita butuh vitamin B. Takutnya nanti overprotective ya. Nah, itulah gitu. Kalau kita jamunya gitu memang untuk meningkatkan imun gitu. Tapi kalau kita ngomong suplemen, kita tanyakan dulu yang dibutuhkan tubuh itu suplemen untuk menunjang vitamin B, D, C. Lah itu mending dikonsultasikan dulu sama yang lebih paham, apotekernya atau dokternya. Seperti itu, Pak. Oke. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi gitu, apabila kita mau pesen dari luar kota, nah gitu, apakah bisa gitu? Nanti kan bisa DM admin luar kotanya mana gitu kan.
Kalau misalkan kita luar kotanya itu misalkan masih bisa diakses bis nih Pak gitu. Kita kan supaya cepet gitu kita biasanya nitipkan bis Pak gitu. Kalau kita paketan kan berhari-hari gitu kan. Pak saya dari Madiun, saya dari Ponorogo. Ya teman-teman itu ke terminal nitipkan bis yang ke Madiun atau Ponorogo. Nanti di sana ada yang ngambil gitu. Jadi nggak harus sehari 2 hari dipaketin. Takutnya nanti kalau di box itu dipaketin kan teroksidasi. Nah kalau kita bis kan 3-6 jam nyampe seperti itu. Jadi dari kota, kalaupun masih lingkup Jawa Timur, kita melayani gitu. Nah, kalau sudah luar Jawa, yang tadi bilang sampai Malaysia, itu nanti nunggu inovasi kita yang bubuk langsung seduh, seperti itu. Yang satu tadi apa Pak? Mohon maaf nih. Sudah ini, saya kira. Sudah ya? Sudah semua ada 3 ya. Iya. Oke. Friska ya, habis ini ya. Kan kalian yang memproduksi setiap hari. Ini Friska selain mahasiswa, dia juga ketua Hima Pak. Jadi memang aktif banget gitu. Oke, Friska ini bisa merespon 2 pertanyaan yang ini akan saya ajukan ya. Iya. Ini dari Bu Rahma yang ada di Sukodono. Bu Rahma ini pernah membaca bahwa selama pandemi itu disarankan lebih banyak mengonsumsi bawang putih, jahe, kunyit, dan biji bunga matahari. Apakah itu memang betul? Nah, kalau betul, ini bisa didapatkan di jamu apa? Kayak gitu. Ini kan kita kerucutkan selama pandemi ya. Jadi selama pandemi itu disarankan mengonsumsi bawang putih, jahe, kunyit, dan biji bunga matahari. Apakah betul? Nah, kalau betul, ada di jamu apa? Kayak gitu. Kemudian yang kedua, dari Ibu Ira yang dari Sedati, bagaimana cara mendapatkan jamu Dignity ini? Ya, bagaimana cara mendapatkan jamu Dignity ini? Nah, ini mungkin juga dijelaskan, mungkin ada medsosnya, IG-nya, Facebook-nya atau apa kayak gitu-gitu. Ordernya kayak apa sih? Nah, kayak gitu, silakan. Iya. Untuk tadi yang pertanyaan yang pertama, kunyit, apalagi tadi bawang putih, jahe, biji bunga matahari. Iya. Kalau mungkin dari kencur atau kunyit untuk apa? Untuk saran dari kita mungkin jamunya itu bisa kunir asem ataupun beras kencur seperti itu. Terus untuk bawang putih dan juga bunga matahari itu memang benar untuk pernah dengar juga untuk meningkatkan imun seperti itu. Terus untuk bagaimana sih cara mendapatkan jamu Dignity ini? Kita ada sosial media, yaitu ada di Instagram, namanya @dignityjamu. Bisa dicari nanti di Instagram. Terus kita juga menyediakan di Tokopedia juga ada Dignity Jamu juga namanya. Nomor WA saya sebutkan juga apa tidak ya? Oh ya, untuk nggak apa-apa. Nomor WA ada juga. Ya. Untuk nomor WA ada juga, yaitu 087 761 577 846 seperti itu. Jadi untuk order ya tinggal DM di Instagramnya Dignity Jamu atau menghubungi kontaknya. Biasanya di Instagram itu ada, dan juga untuk di wilayah Sedati kalau nggak salah di sekitar Sidoarjo, alhamdulillah untuk tim kita itu sangat melayani orderan jamu dari wilayah Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo gitu. Jadi dulu juga sempat ada yang pesan dari wilayah Sidoarjo lalu dibawakan oleh salah satu dari tim kita. Oke, baik, terima kasih Friska. Mungkin ada tambahan dari Pak Ji, ini pertanyaan dari Bu Rama Sukodono tadi Pak mengenai. Iya, boleh. Gitu. Silakan. Kan kalau ya kita kan manfaat bawang putih gitu kan bisa untuk meningkatkan imun, mengatasi gangguan lambung gitu. Kalau manfaat bunga matahari itu kalau saya nggak salah itu kaya akan vitamin E gitu, dan juga untuk mengurangi peradangan atau inflamasi gitu. Tapi selama ini memang Dignity belum memasukkan 2 bahan herbal tersebut Pak di varian kami. Justru kami berterima kasih pada Bu Rahma gitu. Kedepannya nanti coba kita studi dulu, kita ajukan tes di lab dulu. Apabila memang 2 bahan tersebut terbukti ada khasiatnya gitu, mungkin kedepannya akan kita adakan inovasi produk yang juga memakai campuran dari bawang putih dan juga bunga matahari. Tapi kalau yang sekarang belum ada gitu.
Yang Seperti ada itu, Pak. sekarang yang jahe sama kunyit ya. Ya, iya, jahe, kunyit, kunir, itu kita ada. Seperti itu. Nggih. Oke, di jamu apa kalau jahe kunyit itu biasanya ada di beras kencur sama kunir asem, ya Kunir kan? asem, nggih, nggih. Oke, kayak gitu. Mas Baik. Ilham suka juga minum jamu? Loh, suka dong. Suka. Dari Sidoarjo atau dari mana? Saya dari Sidoarjo. Suka sekali saya jamu yang pahit sekalipun saya. Oh, kalau yang pahit itu kita nyebutnya biasanya pahitan ireng, Pak. Iya. Kita jamu pahitan ireng itu kan, tapi kan gara-gara kita tahu tidak semua orang bisa mentolerir rasa pahitnya gitu, dan belum ada pesanan gitu. Jadi kita keep dulu, tapi kita resepnya juga punya gitu. Kembali ke made by order gitu. Seperti itu, kadang orang kan males kan ngeracik-ngeracik bikin jamu untuk acara ulang tahun, untuk acara keluarga besar gitu. Makanya biasanya kalau ada pesanan, saya minta jamu ini dong. Bisa itu kita bikinkan. Kita resepnya punya banyak gitu. Cuma gara-gara yang kita best seller seputar 3-5 resep itu, yaitu yang kita produksi seperti itu. Oke. Jadi gini, intinya kalau misalnya kita merasakan ada jamu itu pahit ya, kita pikir khasiatnya dulu, karena kan yang pahit-pahit ini yang bisa mengatasi penyakit misalnya kayak gitu. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu ya kalau mengonsumsi jamu yang rasanya pahit, karena memang memang adanya begitu. Kalau misalnya memang detoksifikasi biasanya. Kalau misalnya dicampur-campur biar rasa pahitnya hilang, malah nanti khasiatnya juga hilang gitu kan. Iya, sepakat. Sudah jamu pahitnya itu sebenarnya bagus untuk tubuh, tapi kita kasih gula 2 sendok ya rodok buyar kan seperti itu, Pak. Iya, betul. Bener kan? Oke. Ya, Pak Ji sama Mbak Francisca ya, sebagai penutup apa yang ingin disampaikan ini, Pak Ji, silakan. Ya, saya dulu. Sebenarnya segala macam usaha gitu, baik makanan atau minuman gitu, selama kita mengangkat derajat petani lokal sebagai bahan baku itu bagus gitu. Tapi pesan saya gitu, untuk gitu mulai melirik minuman herbal gitu, karena lebih banyak manfaatnya untuk tubuh, kita juga membantu petani dan pekebun lokal untuk mensejahterakan perekonomian mereka. Salah satu cara adalah dengan mengkonsumsi produknya Dignity seperti itu. Selamat pagi. Sebentar, Pak Ji, sebelum ditutup, ini ada yang bergabung by phone ya. Coba kita sapa. Boleh. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Oke, ada yang mau bergabung nih, silakan, monggo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ilham. Iya, dengan Pak siapa, di mana? Saya Dr. Winario. Oh, Pak Dokter Winario, monggo, Pak Dokter. Mungkin ada yang ingin ditanggapi, silakan. Saya atau ketua mungkin direvisi, Pak. Sidoarjo. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Cak Dekan saya, Prof. Anwar. Oh, nggih. Saya sampaikan, Pak. Yang kedua untuk Mas Angga. Yang ketiga untuk mahasiswanya Mbak Berska ya. Nggih. Senang sekali ini Sidoarjo mendapat ilmu jamu kekinian ini, Mas. Jadi kalau saya bilang, saya minta waktu 3 menit boleh ya? Waktunya bisa dipangkas 1 menit, Pak. Soalnya sudah jam 10. Sudah berakhir ini, Pak. Kesawa ini sudah memberi hadiah kita ya. Di sekitar, istilahnya kalau dulu boteannya ibu-ibu itu yang di dapur itu sudah banyak itu. Jamu-jamu yang untuk bisa untuk mengobati kita, untuk meningkatkan daya imun selagi masa pandemi ini ya, Mas. Ini kebesaran Gusti Allah yang patut kita syukuri ya. Terus salut juga untuk fakultas ini ya, vokasi di bawah komandannya Prof. Anwar. Sudah berinovasi banyak sekali ini. Mudah-mudahan nanti yang bulan Agustus kami kondisikan untuk yang batra ya, Mas. Nah, ini biar nyambung nanti bulan depannya untuk ini. Jadi masyarakat Sidoarjo terutama pada khususnya umumnya untuk Indonesia ya dan dunia ya, kalau ini dimasukkan di YouTube kan dunia yang menikmati ya, Mas. Ya, semoga bermanfaat barokah untuk teman-teman saya yang di vokasi ini. Baik. Gitu, Mas Ilham. Oke, terima kasih Pak Dr. Sunario. Ya, nggih. Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih. Baik, ini tadi ada Pak Ji sudah menyampaikan closing statement-nya. Sekarang tinggal Friska, silakan. Iya, cukup
konsumsi minuman-minuman herbal dan lestarikan minuman-minuman herbal tradisional kita daripada minuman-minuman yang mungkin sedikit khasiatnya seperti itu. Misalnya juga minum-minuman dari Dignity Jamu ini karena kita sudah menyediakan untuk kebutuhan dari tubuh-tubuh dari masyarakat seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Friska. Oke, Pak Ji, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Ji. Oke, waalaikumsalam Mas Ilham. Sampai jumpa di studio, nanti kita main. Oke, baik. Terima kasih. Kami tunggu